Ini adalah Xiaomi 10T 5G. Oke, kali ini kita akan review handphonenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Mi 10T 5G atau Xiaomi 10 5G. Oke, ini saya dapatkan kemarin di harga 2,5 juta ya. Di harga 2,5 juta, apa sih keunggulan dari Xiaomi 10T ini? Mari kita bahas. Oke, ini adalah tampilan awal dari Xiaomi 10T 5G ya. Ini yang versi 10T biasa ya, bukan yang 10T Pro. Untuk handphonenya sama ya, sama dengan Xiaomi 10T yang versi Pro, cuma bedanya nanti ada di kameranya saja. Kalau di 10T 5G yang biasa itu kameranya masih 64 megapiksel, kalau yang Xiaomi 10T Pro itu udah 108 megapiksel. Oke, untuk tampilan awal dari Xiaomi 10T itu seperti ini ya. Sama seperti Xiaomi pada umumnya. Dan Xiaomi 10T ini punya banyak keunggulan ya di harga segitu, tetapi sudah mendapatkan spesifikasi yang lumayan tinggi. Oke, mari kita bahas spesifikasi ya. Untuk Xiaomi 10T ini sudah menggunakan chipset Snapdragon 865 dan Androidnya mentok di Android 12. Jadi untuk Xiaomi 10T Pro ini, untuk di ROM originalnya itu hanya mentok di Android 12. Bisa juga diupdate ke Android 13 ataupun 14, tetapi handphonenya harus keadaan root ya, menggunakan custom ROM. Jadi untuk Xiaomi 10T Pro ini dibekali dengan chipset Snapdragon 865 dan GPU-nya menggunakan Adreno 650. Tetapi di Mi 10T Pro ini sudah sangat istimewa ya, karena mempunyai refresh rate layarnya 144 Hz. Biasanya kan standar refresh rate itu kan di 120. Ini sudah menggunakan 144. Jadi untuk scrollingnya itu sangat smooth ya. 144 Hz-nya itu sangat smooth. Untuk 120 Hz saja sudah smooth, apalagi di 144. Oke, untuk baterainya di sini 5000 mAh ya, dan tertera di sini juga 5000 mAh. Kapasitas bawahnya itu adalah 5000 mAh. Jadi untuk daya tahan Xiaomi 10T ini, 10T 5G ini, kalau menurut saya itu sudah lumayan ya, lumayan awet dibandingkan handphone-handphone lain. Dan untuk RAM-nya di sini saya yang varian 8128. Untuk yang versi 10T biasa, 10T 5G biasa itu cuma ada RAM 6 dan RAM 8. Dan ini saya menggunakan yang varian RAM-nya 8 GB. Di sini tertera 7,98 dan si RAM-nya itu di 6 GB atau 6143 MB. Untuk penyimpanannya di sini yang varian 128 ya. 128 GB. Oke, kita bahas selanjutnya. Ini untuk chipsetnya Snapdragon 865 ya. Dan inti core-nya itu udah ada 8 core. Jadi untuk 4 core-nya itu Kryo Silver, dan 3-nya Cortex A77 dan 1-nya Cortex A77. Dan pemrosesannya sudah 7 nanometer. Jadi jika digunakan untuk gaming, handphone ini sudah sangat cukup, apalagi dengan layar 144 Hz. Untuk Adreno-nya di sini 650 ya, menggunakan Adreno 650 GPU-nya. Untuk resolusi layarnya di sini di 2400 kali 1080 dengan kerapatan layarnya 393 ppi. Dan refresh rate layarnya itu sudah 144 Hz. Tetapi di handphone ini itu masih menggunakan panel TFT.
Tetapi kalau menurut saya panel TFT-nya Xiaomi 10T 5G ini sudah sangat tajam ya, tidak kalah dengan AMOLED karena sudah Full HD Plus. Jadi belum 4K tetapi sudah Full HD Plus. Jadi untuk TFT-nya itu kelihatan tajam sih. Tidak kelihatan seperti TFT pada umumnya. Jadi untuk panelnya itu hampir sama, malah sama ya, sama dengan Xiaomi Pad, Xiaomi Pad 6, Mi Pad 6 ataupun Mi Pad 5 itu layarnya sama. Menggunakan TFT tetapi TFT-nya sudah sangat tajam, jadi tidak kalah dengan layar AMOLED. Untuk scrolling di sini sudah sangat cukup ya, karena sudah didukung dengan refresh rate 144 Hz. Untuk skor Antutunya di handphone ini cuma harga 2,5 juta sudah dapat 739 ribuan. Jadi untuk skor Antutunya di sini sudah sangat tinggi ya, di harga segitu itu sudah sangat tinggi. Dan ini harga segitu second ya. Harga 2,5 itu second. Kalau untuk barunya sih sekarang sudah jarang ya, walaupun ada berarti itu bukan barang resmi ya, kemungkinan itu barang stok lama ya. Kalau resmi sih paling stok lama, tetapi kalau yang bukan resmi biasanya barang rekondisi. Untuk sensor fingerprint juga kalau menurut saya ini sangat cepat ya, cuma beberapa detik saja, sangat cepat ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke tampilan dulu. Di bagian tampilan di sini seperti Xiaomi ya, Xiaomi pada umumnya, tetapi keunggulannya sudah menggunakan layar 144 Hz. Untuk layar 144 Hz ini udah sangat mulus banget ya. Di 90 aja itu sudah sangat mulus, apalagi di 144. Jika kalian pengen menggunakan handphone dengan layar yang sangat mulus, sangat smooth, itu kalian pakai yang 144 Hz. Tetapi untuk baterai itu akan cenderung lebih boros sedikit menggunakan 144 Hz. Karena di 144 ini untuk dayanya itu memakan lebih banyak ya, lebih banyak daya. Jadi jika kalian pengen hemat daya itu menggunakan yang 90 Hz saja. Tetapi jika kalian pengen yang lebih smooth pakainya yang 144 Hz. Dan untuk handphone ini digunakan untuk gaming sudah sangat cukup ya. Untuk software di Xiaomi 10T 5G ini mentok di MIUI 14. Dan Xiaomi 10T ini tidak mendapatkan update ke HyperOS ya. Tetapi jika kalian ingin update ke HyperOS atau ke Android di atasnya lagi, kalian juga bisa, tetapi harus di unlock bootloader dulu dan menggunakan custom ROM. Aman ya, kalau menggunakan custom ROM itu lebih enak juga sih, kita bisa oprek-oprek handphonenya, kita bisa memaksimalkan performa handphonenya, dan kita juga bisa sesuka sendiri ya, sesuka sendiri ingin oprek-oprek handphone seperti apa. Kayak untuk kamera ya, kamera di sini sudah menggunakan kamera belakang 64 mega ya, 64 megapiksel, dan kamera depannya itu di 20 megapiksel. Tetapi untuk di kamera video walaupun 64 mega, di sini itu udah ada kelebihannya. Kelebihannya itu bisa menggunakan 8K atau 8K. Tetapi untuk di 8K ini cuma mentok di 30 fps ya. Kalau di 4K itu bisa 60 fps. Tetapi kalau di 8K atau 8K itu cuma mentok di 30 fps. Kalau 1080 bisa ya, dan 720p juga bisa. 720 tidak bisa. Ini resolusi kecil ya, resolusi kecil, atau kameranya bukan yang kamera utama, jadi mentoknya di 30 fps. Jadi untuk yang 60 fps itu hanya bisa digunakan di resolusi 1080p dan 4K, itu bisa menggunakan 60 fps. Untuk video sudah lumayan stabil ya. Untuk hasil kameranya juga bagus sih kalau menurut saya. Di harga
segini itu udah mendapatkan kamera yang tajam dan bening juga. Untuk kamera depannya standar ya 20 mega. Oke, ini untuk kamera depannya ya normal sih. Kalau kelebihan di handphone ini sih sebenarnya cuma di speknya ya. Kalau di kamera itu kurang bagus. Tapi untuk di harga segini itu sudah sangat worth it sih. Cuma 2,5 juta ya sudah dapat Snapdragon 865 dan refresh rate layarnya di 144 Hz. Malah hampir sama dengan Asus ROG 3 ya. Asus ROG 3 kan dia menggunakan Snapdragon 865 juga dan refresh rate 144 Hz. Untuk pemakaian pribadi itu lumayan sih, lumayan enak, lumayan juga sih di harga segitu. Oke, untuk selanjutnya kita coba cek ke jaringan ya. Kalau di jaringan ini sudah support 5G ya. Di Xiaomi 10T itu sudah support 5G. Kita masuk ke tipe jaringan prioritas. Nah, di sini itu sudah support 5G. Tetapi walaupun handphone di Indonesia itu sudah support 5G, tetapi di Indonesia itu belum bisa merasakan 5G karena 5G di Indonesia itu sudah ada tetapi belum merata, baru di kota-kota tertentu saja. Untuk performa gaming kita coba masuk ke PUBG ya, mendapatkan settingan bagaimana, kita coba lihat bareng-bareng. Oke, kita tunggu sampai masuk ya. Untuk masuk ke PUBG sih sudah lumayan cepat ya karena sudah menggunakan Snapdragon 865. Oke, kita coba cek ke settingan ya. Di bagian setting di sini itu maksimalnya mendapatkan HDR ekstrim ya. Kalau untuk ekstrim HDR itu tidak bisa ya. Belum bisa ya di Snapdragon 865 itu, di grafik ekstrim HDR itu belum bisa. Kecuali kalian oprek dulu mengganti menggunakan custom ROM itu baru bisa. Jadi untuk grafik maksimal di PUBG itu mendapatkan HDR ekstrim. Untuk frame rate-nya bisa di 90 sampai 120 fps ya. Nah, di sini untuk fps-nya itu bisa sampai 90 ya. Untuk standby itu di 89 90. Jika di gameplay maksimalnya itu di 120. Tetapi jika untuk game turbonya diaktifkan ya. Kalau game turbonya tidak diaktifkan itu paling mentok di 60 fps. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke Mobile Legends ya. Kita cek juga mendapatkan settingan apakah rata kanan. Untuk masuk masuk Mobile Legends sih lumayan cepat ya sama kayak PUBG. Karena chipsetnya juga sudah mendukung sih, untuk GPU-nya sama chipsetnya kan sudah mendukung. Oke, kita coba cek. Nah, di sini itu grafiknya jika kita custom itu bisa menggunakan frame rate super ya, frame rate super, kualitas efeknya tinggi, resolusinya HD. Untuk yang atas sendiri ini kualitas adegannya itu sudah bisa menggunakan ultra, jadi anggap saja ini sudah bisa rata kanan. Untuk gameplaynya sih sudah lumayan cukup ya, apalagi kembali lagi ke harga segitu ya, harga 2,5 dibandingkan handphone baru sekarang sih sangat jauh lebih tinggi di Xiaomi 10T 5G ini. Oke, untuk kelebihannya seperti itu ya. Untuk kamera sudah, jaringan juga sudah support 5G ya.
Terus kita bahas ke kekurangannya. Yang tadi kan kelebihan, untuk sekarang itu masuk ke kekurangannya. Untuk kekurangan pertama itu yang saya rasakan itu di suhu. Untuk suhunya ini sudah lumayan anget ya untuk pemakaian biasa, pemakaian buat WA saja atau buat scrolling Instagram, Facebook dan lain-lain itu lumayan anget karena sudah menggunakan chipset Snapdragon 865 dan layarnya 144 Hz. Untuk chipset Snapdragon 865 itu memang terkenal panas ya, tetapi di Xiaomi 10T ini tidak terlalu panas sih, cuma hangat saja. Jadi bagi kalian yang tidak terlalu nyaman dengan handphone yang hangat, kalian bisa pakaikan softcase saja. Tetapi hangatnya sih masih di suhu-suhu normal sih, nggak terlalu yang over. Jadi untuk kekurangan yang pertama yaitu adalah suhu. Untuk suhu itu cuma suhu ya, cuma suhu, tidak mempengaruhi baterai ya. Untuk baterai sih tetap awet sih kalau untuk masalah baterai. Kalau masalah baterai di sini kita mendapatkan SOT yang lumayan sih. Ini dari 100%, dari 100% ke 52 ya. 52 itu sudah menghabiskan waktu 6 jam 25 menit dengan mode performa. Jika kalian pengen lebih irit lagi, kalian bisa menggunakan mode seimbang ataupun mode hemat baterai ataupun penghematan baterai ultra. Jadi jika kalian ingin mengutamakan performa, kalian menggunakan di mode performa. Tetapi untuk baterainya, daya tahan baterainya itu akan sedikit lebih boros di mode performa. Tetapi jika kalian kepengen lebih irit untuk pemakaiannya, kalian bisa menggunakan penghemat baterai ataupun penghemat baterai ultra. Tetapi untuk di penghemat baterai ini, maka nanti untuk kecepatannya atau kinerjanya itu dibatasi ya. Jadi dibatasi tidak maksimal. Tetapi untuk daya tahan baterainya itu lebih awet. Dan saya menggunakan mode performa karena ingin menggunakan performa handphone ini. Tidak masalah handphonenya hangat, tetapi yang penting performanya mantap. Jadi untuk daya baterainya itu lebih boros sedikit di mode performa. Dan 52% ini SOT-nya masih ada 13 jam 0 menit. Jadi untuk baterai 52% ini masih kuat sampai 13 jam 0 menit. Jadi untuk 100% berarti daya aktifnya kan 6 jam, ditambahkan saja dengan 13 jam. Jadi kurang lebih di 19 jam ketika 100%. Itu 19 jam cuma SOT ya. Jika dipakai otomatis lebih boros lagi, lebih cepat lagi. Oke, untuk kekurangan yang kedua yaitu di slot micro SD. Di Xiaomi 10T ini atau 10T 5G ini itu tidak ada slot micro SD ya. Kita coba buka dulu. Untuk slotnya ini cuma ada slot SIM. Jadi untuk slotnya itu cuma ada untuk SIM 1 dan SIM 2. Di sini itu tidak ada slot micro SD. Jadi tidak bisa menggunakan micro SD. Jika kalian ingin penyimpanan tambahan itu kalian harus menggunakan USB OTG. Jadi untuk kekurangan yang kedua adalah tidak ada slot micro SD. Jadi jika kalian yang suka nyimpan banyak atau suka nyimpan video yang gede-gede itu kurang recommended menggunakan Xiaomi 10T 5G karena tidak ada slot memory cardnya. Oke, untuk kekurangan selanjutnya kalau selama saya pakai itu cuma ada di dua itu saja sih, di suhu dan di slot micro SD. Untuk lainnya sih aman-aman saja ya. Selama saya pakai belum merasakan kendala selain itu. Jadi itu adalah sedikit review ya, review dari Xiaomi 10T ini. Insya Allah untuk selanjutnya nanti saya akan buatkan tutorial-tutorial selanjutnya tentang Xiaomi 10T ini. Jadi nanti saya akan oprek Xiaomi 10T ini
entah itu mau ganti custom ROM, ganti kernel dan lain-lain. Jadi saya akan memaksimalkan performa di Xiaomi 10T 5G ini. Jadi jika nanti saya mendapatkan custom ROM yang cocok, nanti akan saya buatkan videonya. Dan ini kondisinya belum unlock bootloader ya, atau belum UPL. Jadi nanti saya akan UPL dulu. Untuk syarat custom ROM atau mau mengoprek handphone itu harusnya kan di UPL dulu. Jadi ini status Mi Unlock-nya masih terlock atau belum UPL. Untuk tutorial UPL-nya nanti saya akan kontenkan juga. Oke, itu adalah sedikit review dari saya untuk kekurangan dan kelebihan menggunakan Xiaomi 10T 5G ini. Jadi untuk di harga 2,5 sih menurut saya sangat worth it dipakai, apalagi untuk keperluan gaming di harga segitu sudah sangat cukup. Daripada kalian beli handphone baru harga segitu paling dapat G99, itu kan masih kurang banget. Jadi kalau pengen harga murah, performa jos, apalagi udah layarnya 144 Hz, saya rekomendasikan menggunakan Xiaomi 10T 5G. Karena untuk harganya itu sudah sangat turun drastis dan speknya kalau di tahun ini masih sangat worth it. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.